Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wakafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Tauhid At-Tamimi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita masuk pada bab yang ke-65. Tidak dibenarkan meminta Allah atau menjadikan Allah sebagai perantara ketika orang punya kebutuhan kepada makhluk. A butuh kepada B, Allah yang dijadikan perantara. Tidak diperbolehkan Allah dijadikan perantara ketika orang punya kebutuhan kepada makhluk. Napa wae contohnya? A butuh datang, B Allah dijadikan perantara. Itu enggak diperbolehkan. Bagaimana uraiannya? Kita baca dulu. Allah mu'alif rahimahullah ta'ala diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im bahwa ada seorang Arab Badui, orang Arab dari pedalaman, bukan dari wilayah perkotaan. Perkotaan simbol peradabannya sudah maju, kalau pedalaman masih bersifat tradisional terbelakang. Kegiatannya ngalam, terjun ke alam. Ya mungkin garap lahan, penggembala. Belum banyak kesentuh oleh pendidikan modern. Sehingga perilakunya sebagaimana lingkungan. Sebagai contoh, ketika orang Arab Badui lewat di masjid, terasa mau kencing, dia tidak cari kamar mandi, tapi langsung sanggen-nggen. Sampai masjid dikencingi. Kenapa? Ya, memang perilakunya seperti alam. Sapi ya begitu, ayam ya begitu, mau buang hajat, rasa repot golek nopo? WC. Langsung di situ, kroso langsung di situ
keluarkan. Itu contoh pemahaman jauh dari peradaban semisal itu. Walaupun tidak semuanya begitu, tapi pemahaman global seperti itu. Tapi untuk kasus orang Badui di sini, ini termasuk cerdas. Walaupun juga ada arahan-arahan. Karena dia mendengar dakwah, memahami, cocok, lalu menyatakan keislaman. Jadi tanda cerdas, walaupun asalnya dari daerah Badui. Ia datang kepada Nabi SAW seraya bertanya, "Ya Rasulullah," ini tanda cerdasnya. Tidak memanggil Rasul dengan nama langsung, "Ya Muhammadu." Bolehkah memanggil nama Nabi kita dengan langsung namanya? Tidak boleh, harus dengan jabatannya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, atau dengan kunyahnya, ya Abul Qasim. Sebagaimana Allah berpesan, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dhum. Bila kamu memanggil Rasul, jangan seperti gayamu memanggil dengan sesama. Gimana memanggil sesama? Panggil namanya. Ya Abdullah, ya Umar, ya Utsman, ya Ali. Karena Nabi tidak boleh dipanggil seperti itu, tapi dengan jabatannya. Ini tanda cerdas dia, memanggil dengan ya Rasulullah. Dia mengadu, orang-orang kehabisan tenaga. Anak bini kelaparan. Dan harta benda musnah. Apa masalahnya? Larang hujan. Tanam-tanaman mati. Nggak bisa nggarap lahan. Termasuk hewan-hewan pun juga nggak ada yang dimakan. Mau minum pun juga sulit. Makanya bisa dibilang hewan makan hewan. Napa hewan makan hewan? Hewannya didol dituku pakan. Ngoten nggih kirang langkung. Hewan makan hewan. Sehingga masuk kategori perekonomian rusak. Maka daripada itu, mintalah siraman hujan untuk kami kepada Allah Rabbmu. Bahasa ini boleh. Berarti ketemu orang soleh, masih hidup di depannya, "Pak, tolong doakan saya." Bolehkah? Boleh. Dia mengatakan seperti itu di sini nggak disalahkan. Nabi, mintalah kepada Allah. Semoga Allah turunkan hujan kepada kita. Nabi tidak mengingkari bahasa ini. Boleh. Pak Jingben kula badhe jaban jenengan dongane mugi-mugi lancar. Atut ngoten nggih. Berkah ya tak dongane. Boleh. Senada dengan itu. Sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu. Bahasa ini nanti akan dikoreksi. Bahasa mana? Bahasa yang ini. Sungguh kami meminta Allah atau kami menjadikan Allah sebagai perantara kepada kamu. Butuhku kepadamu, saya jadikan Allah sebagai alat. Ini nanti akan dikoreksi. Dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Bahasa yang ini boleh. Wahai Nabi, saya meminta kepadamu supaya engkau berdoa kepada Allah, semoga Allah menurunkan hujan. Yang ini boleh. Sebagaimana yang pertama. Yang dikomentari Nabi yang mana? Kami meminta Allah, mananya kami menjadikan Allah. Ketika kami punya butuh kepada kamu, Allah saya jadikan perantara. Ini yang akan dikoreksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu bersabdalah Nabi SAW, ini koreksinya.
Subhanallah. Maha suci Allah. Fama zala tidak berhenti-henti. Yusabihu beliau berucap ini. Subhanallah. 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 Entah berapa kali. Mazala terus ganti hentinya. Hatta orifa darika sehingga dikenal hal itu fi wujuhi ashabi di wajah para sahabat. Apa di wajah sahabat? Ngerti Rasul marah, ada perkara besar, mereka takut. Ngerti perkara besar, Rasul marah, mereka takut. Saya bahasa ini diulang-ulang. Setelah itu beliau mengatakan, wahai haka celaka kamu. Atadrima Allah. Apakah kamu tahu akan kedudukan Allah? Inna sya'nallah sesungguhnya perihal Allah itu a'dhamu lebih gede min hadza dari perkara ini. Kamu dengan saya setara, sama-sama makhluk. Masa kamu butuh kepada saya, kamu jadikanlah sebagai perantara. Apakah saya punya kedudukan lebih tinggi daripada Allah? Allah punya kedudukan lebih rendah daripada saya. Ini kira-kira bahasa yang mudah dipahami apa bahasa ini? Tiang butuh pelem, pengen golek pelem, ranjuk ragitu menek rawani golek genter. Gentere kalih peleme larang pundi? Ayo, terus pundi jawabannya? Gentere kalih peleme larang pundi? Terus pundi dan jawab. Gentere kalih peleme larang pundi? Larang? Angel jawabannya ini. Ya larang peleme. Larang gentere ya cedok genter langsung kemulir langsung golek pelem. Sing digoleki napa? Peleme. Gentere sebatas alat. Mengke peleme kena gentere di kena peleme gentere di uncal nih. Jadi Allah itu direndahkan. Makhluk ditinggikan. Jadi nggak boleh menjadikan Allah itu sebagai perantara. A butuh kepada B, Allah dijadikan alat. A butuh pelem, Allah dijadikan genter. Bahasa gampangnya ngoten niku. Ini perkara berat. Langsung diprotes Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan protes keras, berucap subhanallah berulang-ulang sampai terkenal, sampai dikenal di wajah sahabat. Ngerti bahaya besar, mereka amat sangat takut. Nah begitu. Karena menjadikan makhluk luwih gede derajatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau berkomentar, innau sesungguhnya la yustasfa'u billah ala ahadin. Tidak boleh Allah dijadikan perantara ketika orang butuh kepada yang lainnya. A butuh kepada B, Allah dijadikan alat. Ibaratnya seseorang butuh pelem, Allah dijadikan genter. Kena pelemnya genternya di buah. Nggak boleh yang seperti itu. Itu namanya betul-betul menjatuhkan martabat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, begitu, itu pokok permasalahan seperti itu. Sementara di masyarakat, orang mendudukkan kedudukan dia lebih tinggi daripada Allah itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Di masyarakat, orang menjadikan dirinya punya kedudukan lebih tinggi daripada Allah itu terlalu banyak. Sekarang kita lihat dulu apa contohnya. Contohnya, dulu ketika Nabi Mi'raj pas munggah, anci-anci ini ku pundai Imam Syafi'i. Seolah apa? Kedudukan Imam Syafi'i itu lebih mulia daripada Nabi. Nabi gak semunggah, enggak tak terni. Betulkah berita itu? Dan khurafat wol. Khurafat apa? Wol. Tapi kata tiang sing percaya ngoten niku. Nabi betul-betul direndahkan. Lara ance-ance punda Imam Syafi'i gak iso Mi'raj. Masyarakat banyak yang ditipu. Sementara kita tahu kapan lahir Imam Syafi'i. Tahun 150 Hijriah. Berarti Nabi sampun meninggal lama. 100 tahun punjul. Kok iso-isone Rasul Mi'raj ance-ance pundai Imam Syafi'i. Itu penyesatan akhirnya berkembang kayak begitu banyak di masyarakat. Yang lain nopo? Rekayasa akidah Jahmiyah. Terus pun di akidah Jahmiyah. Jahm Biswawan At-Turmudi. Hidup di akhir-akhir dari masa dinasti Umayyah. Terus pun di pemikiran Jahm bin Sofwan At-Turmudi. Sehingga dikenal dengan akidah Jahmiyah. Yaitu mentakwil nama dan sifat Allah. Semisal Allah itu istawa diganti istaula. Istawa itu tinggi dan naik, tidak menjamah, diganti istaula. Istaula niku gelut dhisik lagi menang. Berarti Allah menika direndahkan. Kelasnya apa? Lawan gelut cuma menang ngoten mawon. Berarti kalau satu kesempatan menang, berarti satu kesempatan bisa dikalahkan. Akhirnya disimpulkan di atas langit nggak ada apa-apa, kosong. Karena Allah tidak diakui istawa, tinggi dan naik. Yang semua makhluk berada pada jarinya, nggak diakui, kosong. Maka kalau Allah itu kosong, ini kan akidah komunis kan? Dia tidak mengakui kedudukan Allah. Itu mempengaruhi manusia punya akidah komunis, ateis, nggak mengakui Allah atas nama dakwah Islam. Sehingga Allah itu betul-betul direndahkan. Atau mereka mengakui sebagai wali kutub. Wali Allah, mitra Allah sebagai pos tempat penampungan doa. Wong dongo kepada tidak akan bisa sampai kecuali harus titip lewat mereka. Ini akhirnya mereka mendidik masyarakat untuk dibikin memiliki kultus kepada karisma seorang pemimpin. Sehingga Allah tidak dibutuhkan pemimpin, yang paling dibutuhkan sebagai wakil Allah tempat penitipan. Makanya di situ berlaku salam tempel. Nek tempel amplopnya kandel dungone dawa. Makanya mereka itu ketika ngambungi tangannya yai pol-polan. Kenapa? Ya ini wis ridho berkah. Apa sing dadi karepe keturutan. Nanti ya ini mati, golek berkah nyang kuburane, dilus-lus patoke, diusap-usapne awake kabul apa sing dadi karepe. Nanti ke sana nanti ujung-ujungnya.
perendahan kepada martabat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ujung-ujungnya ke situ, cuma aneka ragam bentuk saja. Bahkan mereka mengatakan kami sebagai panitia penyeleksi surga. Siapa yang masuk surga terserah kepada saya. Allah gak punya kewenangan. Kenapa harus diserahkan kepada dia? Dan itu juga sampai berlaku di masyarakat. Organisasi kami punya tradisi begini, bila masuk surga ikuti tradisi kami. Lewat mati nggak bikin acara ritual, nganti pitung dinane, diulang hari ke-40, diulang hari ke-100, 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 sewune, setahune, lerang ngono, sok gak tak tompo ketika kamu pengen masuk surga. Kenapa? Panitia penyeleksi surga itu lewat organisasi kami. Sama kan? Mendudukkan makhluk lebih tinggi daripada kedudukan Allah. Banyak. Itu aneka ragamnya. Ini kira-kira masyarakat yang diplek foto ngaten niku wonten napa mboten? Rata-rata masyarakat kultus iyai nggih ngoten niku masalah. Sehingga promosi mereka datang para alim ulama ingkang tansah kula taati. Bahkan taruhan nasib pecah gesang derek Mbah Yai, surga nurut neraka katut sudah wayah nyebrang jembatan di atas jahanam gondilan sorbane Mbah Yai. Ini kan betul-betul menjadikan makhluk segala-galanya. Nanti ujung-ujungnya ke sana pembodohan kepada masyarakat. Maka ternyata itu langsung mendapatkan kritik dari Nabi SAW dari si Badui tadi. Saya butuh kepadamu, saya jadikan Allah sebagai alatnya. Ibaratnya engkau itu adalah mangga, saya enggak iso mendapatkannya, maka saya jadikan waktu sebatas genter. Selesai saya buang. Maka itu langsung diprotes oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Itu isi dalilnya. Sekarang kita masuk kepada rangkumannya. Ada 6 nomor yang sempat terangkum, mau dicatat silahkan. Nomor 1, fitrah manusia. Kenal Allah, butuh Allah, dan siap menghamba. Ini pertama. Fitrah manusia, fitrah makhluk, fitrah manusia. Kenal Allah, butuh Allah, dan siap menghamba. Itu fitrah manusia. Ada 3 hal. 1, kenal Allah. 2, butuh kepada Allah. 3, siap menghamba. Napa niku fitrah? Bawaan asli. Bawaan asli gula niku napa rasane? Legi. Bawaan asli uyah niku napa rasane? Asin. Belum memaniskan diri sudah manis, itulah gula. Belum mengasinkan diri sudah asin, itulah garam. Artinya memang Allah mencipta dengan kodrat seperti itu. Itu namanya fitrah. Maka manusia itu kenal kepada Allah, butuh kepada siap menghamba, siapa yang mengajari? Itu bawaan. Itu bawaan. Itu nomor 1. Nomor 2, Allah menurunkan petunjuk dengan adanya kitab dan rasul. Allah menurunkan petunjuk dengan adanya kitab dan rasul. Sebagaimana ada pada surah Al-Isra, surah Yunus yang ke-57. Allah memanggil ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu mau'idhah yang datangnya dari Allah. Petunjuk, rahmat, obat buat orang yang mengimaninya. Tentunya apa? Wahyu diturunkan, Jibril suruh membawa diantaranya
Dan manusia terbaik diangkat sebagai Rasul punya tugas untuk membacakan, menjelaskan, memberi contoh bagaimana cara menghamba kepada Allah. Itu nomor 2, Allah menurunkan petunjuk dengan diturunkannya kitab dan diutusnya Rasul. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia bisa menghamba dengan benar. Kenapa? Karena punya fitrah tadi. Kenal Allah, butuh Allah, siap menghamba. Tapi lahir kan nggak punya ilmu, ya kan? Dan nggak punya ilmu. Kalau memang kenal, butuh, siap menghamba, rantau ilmu terus bicara nih. Makanya agar bisa menghamba kepada Allah, Allah nurunkan kitab, mengutus Rasul. Dengan seambrek mukjizat, sehingga Rasul itu nggak bisa ditolak. Karena mereka yang menolak, apa alasan menolak? Bukti itu benar sudah nyata. Rasul juga tahu ngapusi. Kondisinya buta huruf, tapi kata-kata yang keluar itu bukan kata-kata manusia. Orang yang kenal bahasa Arab, Rasul membaca Quran itu, ini bukan kata-kata susunan manusia model ini. Gimana so gak iso. Ketika mereka Romo so pinter ditantang, gayo kitab semisal Quran. Kamu kan pakar bahasa Arab. Undang tokoh-tokohmu. Ternyata tidak ada yang bisa. Sehingga tidak ada alasan orang bodoh dari petunjuk. Kenapa? Sudah dituruni kitab, diutus Rasul. Nomor 3, umat harus mencari ilmu bagaimana cara menghamba kepada Allah. Yang ketiga, umat harus mencari ilmu bagaimana cara menghamba atau menyembah kepada Allah. Apa tugas kita sami? Butuh golek ilmu. Ini tugas kita semuanya. Harus golek ilmu. Nek gak golek ilmu dosa. Napa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Golek ilmu niku wajib kepada semua orang Islam. Demikian juga ada pada Al-Isra yang ke-36. Napa isine Al-Isra 36? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Awamu aja tandang ing yen to awamu gak duwe ilmu. Dan itu sudah Allah sediakan. Qur'annya nyepak, sunnahnya nyepak, dijaga. Enggak akan hilang. Dari masa ke masa selalu ada. Yang dapat bimbingan dakwah bukan sebatas Mekah Madinah. Sampai kita yang di pelosok jauh di negeri timur, kenyataannya juga dakwah sampai kepada kita. Nanti kita punya Quran turah-turah. Wonten dalam turah-turah Quran apa orang duwe Quran? Saking akeh orang tidak ketemu ngoten iki. Tertumpuk-tumpuk. Membaca ada, belajar ada. Nggak bisa datang ke kajian lewat handphone, Facebook, YouTube. Tinggal nyetel wae langsung. Siaran langsung, semisal kali ini. Ini yang di rumah bisa mengikuti kegiatan langsung. Apa yang kita sampaikan langsung kemana-mana. Bisa diputar, masing-masing nyekel HP. Artinya apa? Umat memang harus mencari ilmu. Kenapa? Karena haram beribadah tanpa ilmu. Nomor 4, cara berdoa kepada Allah. Nomor 4, cara berdoa kepada Allah. A, doa ibadah. B, doa permintaan. Cara beribadah kepada Allah ada 2. A, doa ibadah. B, doa permintaan. Niku carane ngibadah, carane ndonga, carane ngawula dhateng Allah. Ada doa ibadah, ada doa permintaan. Napa doa ibadah? Peraturan agama yang kita wajib carimu kemudian taat, di situ banyak fadilah, itu namanya doa ibadah. Kita diwajibake ikrar 2 kalimat syahadat mboten? Iya.
Itu fadilahnya mati kalau bisa berucap begitu surga. Makanya kita berucap asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasul. Itu namanya doa ibadah. Dengan saya ngibadah mengucapkan dua kalimat syahadat itu, terutama di penghujung akhir kehidupannya, baru les mati, maka wajib masuk surga. Setelah itu ada perintah sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada sholat sunnahnya, ada sholat malam, sholat duha, tahiyatul masjid, sesudah wudhu, dan aneka ragam sholat. Itu namanya doa ibadah. Artinya kita wajib melaksanakan ritual ibadah itu yang nanti fadilahnya besar sekali. Napa fadilah sholat? Lek khusyuk, tumak nina, ngerti bahasane, sowan kepada Allah. Satu, hatinya tentram. Dua, perilakunya tertata. Tiga, akan menjadi cahaya. Pada masa nanti terang benderang. Yang keempat, mudah hisabnya. Yang kelima, di depan Allah di pada masa nanti bisa sujud kepada Allah. Ini kefadilah sholat. Penting buatan. Ya doa ibadah itu. Dengan kita kerjakan sebagaimana petunjuknya, nanti fadilah diberikan. Itu namanya doa ibadah. Zakat, puasa, haji, dan macam-macam itu termasuk jenis doa ibadah. Maka semua peraturan seperti itu kerjakan. Yang fadilahnya kita nggak bisa menghitung. Tadi yang pertama, cara doa kepada Allah. A, doa ibadah. B, doa permintaan. Kenapa doa permintaan? Situasinya buatan situasi ibadah, buatan situasi longgar, niku butuh datang Allah terus nyuwun. Misalnya pun tiang badai budal kerja nyuwun apa? Ya Allah mugi-mugi kerja kula lancar, garape penggawian gampang, hasilnya sae, butuh kula cukup. Itu namanya doa permintaan. Ya Allah kendaraan kula rusak, jenengan paring rezeki angge nyarbis. Ya Allah kendaraan kula ilang, jenengan paring ganti sing langkung sae. Ya Allah kula pun gede siap menikah jenengan paringi pendamping ingkang soleh solihat. Ya Allah anak-anak kula pun gede wancanipun sampun padha nikah, mugi-mugi jenengan gampilake maringi jodone. Niki sing tiyang sepuh pun gadah Joko Perawan pun donga ngoten napa dereng. Terus sampai Jokone kepikiran aku ditungane apa ora. Kepikiran buatan Jokone ditungane apa ora. Itu namanya doa permintaan. Itu tadi nomor 4. Cara minta pada Allah. A, doa ibadah. B, doa permintaan. Nomor 5, wasilah di dalam doa permintaan. Ini nomor 5, wasilah di dalam doa permintaan. A, dengan Asmaul Husna. B, dengan amal soleh. C, dengan doanya orang soleh yang masih hidup dan ada di depannya. Yang C, doanya orang soleh yang masih hidup ada di depannya dan tidak menjadikannya sebagai ketergantungan. Dan tidak menjadikannya sebagai ketergantungan. Dibaleni mboten? Wis anoe nyatet wis mari. Mari napa ketinggalan? Saya ulang. Wasilah di dalam doa permintaan. A, dengan Asmaul Husna. B, dengan amal soleh. C, dengan doanya orang soleh yang apa? Masih hidup, yang ada di depannya, yang
tidak menjadikannya sebagai ketergantungan. Penting niki. Penting poin niki. Di dalam doa permintaan sawaya-waya kita butuh, kita nyuwun, ya Allah, kalau sakit jenengan paring kesembuhan. Nah niku saenipun donga niku diwasilai dhisik. Diwasilai dulu. Napa wasilai? Pertama dengan Asmaul Husna, disebut nama Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai Dat yang Maha Hidup, Dat yang Maha Berkarya, semata dengan rahmat saya minta tolong. Ya Rahman irhamni bi rahmatin wasiatin, ya Rahim irhamni bi rahmatin wasilatin. Ya Allah yang namanya punya nama Ar-Rahman, beri saya rahmat yang luas. Ya Allah punya nama Ar-Rahim, beri saya rahmat yang bersifat terus. Ya Razak urzuqni rizqan wasi'an thayyiban mubarakan fih. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, beri saya rezeki luas lagi diberkahi. Yang seperti itu boleh, itu tidak boleh basa Jawa nggih mboten napa-napa. Itu namanya doa dengan Asmaul Husna. Yang nomor dengan amal soleh. Ini kados kisah tiyang sing kejebak wonten guwa mboten saged metu. Tapi mulute guwa ketutup watu gede. Wana mlebu makrek siset, saged mboten. Cilik siset rasa pokoknya gede pisan, wis gede siset. Gede ra kesiset nyurung ra kuat apa niku malah napa? Mlebu makrek ngoten, terus pun dicara nyepot. Potensi manusia enggak ada yang bisa. Mereka coba, dan itu terancam mati di dalam gua. Akhirnya mereka punya ide, ayo kita ndonga kepada Allah, nggak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Allah. Siapa di antara kita punya andal amal soleh, matur kepada Allah. Akhirnya masing-masing itu matur kepada Allah. Ya Allah, rumit kalau gak ada pegawai, wayah bayaran minggat. Gajine kula babar nih. Wedhus dadi sak lapangan. Ringkes kula datene sapi dadi sak lapangan. Kula ringkes dadi unta nanti berlapang-lapang sak penggembalane. Modele cilik mulai gawedhi. Akhiripun pegawai kula menika teko, Pak badhe nyuwun bayaran. Kae sawangen. Unta sak bejek kae sak lemah sak penggembalane tekmu. Pun ngenyek lho nggih, aku ora ngenyek. Gajimu dhisik pancen tak babar nih, artinya diusahakan berkembang biak, Allah mengabulkan. Jadi kai, ternyata diambil semuanya tanpa tersisa. Kemudian dia ndonga, ya Allah menawi kula mengembangkan harta dia, memang cari ridhomu sekarang diambil, bekalnya kecil jadi gede, saya memang ikhlas, tolong diberi pahala, tolong saya di gua keluarkan. Akhirnya waktu ini malah nopo niset malah entuk cahaya roh ndelok langit tapi dereng saged medal. Jeneng nomor kalih nggih ngoten niku kisah jatuh cinta ning terjaga tambah hombo ning dereng saged medal. Yang satu cerita tentang birrul walidain, yaitu kisahnya juga lumayan panjang. Akhirnya terbuka dan bisa keluar. Itu namanya doa permintaan dengan tawasul amal soleh. Ya kita bar ngaji ngaten iki nggih monggo. Ya Allah, bar magrib kula ngintani ngisa, kula isi kanthi ngaji. Menawi kula ngaji niku ikhlas patus ridho panjenengan, mugi-mugi panjenengan paring ilmu ingkang bermanfaat, kula gadah kajat-kajat jenengan kabulni. Napa kajate? Ya terserah. Itu namanya adalah permintaan sebagaimana kebutuhan masing-masing. Itu tadi bagian yang B, yang D, yang C, doa orang soleh yang masih hidup yang ada di depannya dengan syarat tidak menjadikannya sebagai ketergantungan. Contohnya apa? Tadi orang datang kepada Nabi menceritakan orang mengalami kelemahan, harta rusak, hewan rusak,
beban keluarga semakin bertumpuk-tumpuk. Maka saya minta kepadamu, wahai Rasulullah SAW, ndonga kepada Allah. Semoga Allah mengucurkan hujan kepada kami. Itu contoh tawasul kepada orang soleh, supaya orang soleh itu minta kepada Allah, supaya masyarakat diberi kesuburan. Itu boleh. Ini kemau syaratnya, tiangnya soleh, tasih gesang, wonten sak ngajengi tiang batuhe wau, wonten sak ngajeng Rasul mboten? Nggih, Rasul tasih sugeng mboten? Nggih, nah silahkan. Tuh Rasul jenengan donga. Rasul ninggal terus nang kuburan ya asal mboten? Pak, Fatihah kang panjenengan jingben kula badhe jaban. Ditipang asline Pak nggih. Terus pun ngoten niku. Ya syirik. Penduduk kubur sudah saya bacakan kalimat tahlil, pahala untuk kalian. Besok kami berpuasa, doakan kepada supaya kami mampu berpuasa. Terus pundi? Tahlil akbar untuk kuburan. Ngoten niku cara berpikir. Itu syirik. Itu apa? Syirik. Makanya bila kita minta pada orang lain, ndonga, syaratnya dia soleh, pertama, dua masih hidup, tiga ada di depan kita. Ning pun jaga nih, butuh didik gulai wong, butuh didik gulai wong. Asal boten, ya boten asal ngecip nih. Secara pribadi donga dewi, dari ilmu amal ibadah sing tenanan. Ketemu orang saling dongakne lah niku monggo. Cetok saling mendoakan. Ini boten asal ngecip nih. Ini masyarakat kata sing ngecip nih. Wayah jamaah rane teko teng masjid, wayah acara kuburan, kabeh grutuk yang kuburan. Pokok Mbah Yai ini sing disuwani ndonga beres. Mongko mendinane masjidnya kosong, enggak ada ibadahnya. Juga enggak ada ilmunya. Nah, ini yang namanya menjadikan wong mati sebagai ketergantungan. Itu tadi nomor 5. Sekarang terakhir nomor 6, kebodohan besar. Kebodohan besar. Orang yang menjadikan Allah sebagai perantara, kebodohan besar. Orang yang menjadikan kepada Allah sebagai perantara agar terkabul kebutuhannya di depan makhluk. Ini yang terakhir ke-6. Kebodohan besar. Orang yang menjadikan Allah sebagai perantara agar terkabul kebutuhannya yang ada di depan makhluk. Ini sudah kita urai di depan. Allah didadekne alat. A butuh datang B, Allah didadekne alat. Mau napa contohnya? Yang butuh pelem, Allah didadekne napa? Genter, kena peleme di gua genter. Allah direndahkan. Itu tidak boleh, kebodohan besar, dosa besar. Ini yang diprotes Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pimpinan wa Rasul dawuh ngaten niku. Enggak bisa dihitung sampai ada rasa berat di wajah para sahabat. Pun Rasul sampun cekap, kita sampun paham. Menika termasuk bahaya sangat, kula tobat. Nah begitu, itu bahaya. Dan ternyata di masyarakat banyak. Allah direndahkan, orang ditonjolkan. Nah, contoh-contoh kita sampaikan tadi. Demikian tema yang kita kaji di kajian kita malam hari ini. Satu bab penting untuk menata akidah kita, bagaimana kita menjadikan Allah sebagai zat yang diagungkan. Insyaallah materi lain kita sambung menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan silakan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.